warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Septiani dari Tadris Bahasa Indonesia 4A. Di sini saya menggunakan metode daring, simak cepat, tanggap teks prosedur. Dengan materi pembelajaran kelas 7 SMP, teks prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tentunya tetap sehat selalu ya. Di tengah pandemi corona ini, jangan lupa setiap melakukan aktivitas apapun, jangan lupa cuci tangan, dan kalau keluar rumah, jangan lupa pakai masker ya. Di sini siapa yang tidak mengikuti pembelajaran hari ini? Oh iya, Randy. Randy kenapa? Sakit. Oh, baiklah. Kalau sakit, kita doakan bersama-sama supaya cepat sembuh. Sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Iya anak-anak, kemarin sudah Ibu tugaskan ya untuk membaca materi selanjutnya. Sekarang kita membahas tentang apa? Iya, benar sekali. Teks prosedur. Ada yang tahu di sini pengertian teks prosedur itu apa? Iya Ridwan, apa teks prosedur itu? Iya, benar sekali. Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah melakukan sesuatu atau langkah-langkah melakukan kegiatan membuat sesuatu. Di sini ada yang tahu tujuan dari teks prosedur itu apa? Iya anak-anak, teks prosedur itu punya tujuan, yaitu membantu pembaca agar melakukan sesuatu kegiatan itu dengan tepat. Nah anak-anak, materi selanjutnya adalah tentang macam-macam teks prosedur. Teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur protokol. Dan yang ketiga, teks prosedur kompleks. Di sini ada yang sudah pernah mengirim pesan tentunya ya. Ya, sudah pernah ya. Pertama-tama yang dilakukan apa? Ya, yang pertama dilakukan adalah mengetik nomor tujuan. Yang kedua, ketik pesan. Dan yang terakhir adalah klik kirim, lalu pesan akan diterima oleh si pengirim. Nah, itu adalah termasuk teks prosedur apa? Kalau yang singkat-singkat seperti itu? Iya, teks prosedur sederhana. Apalagi yang termasuk teks prosedur sederhana? Iya, cara mematikan televisi. Tentunya sudah bisa ya. Cara mematikan AC, cara mematikan kipas. Nah, seperti itu adalah contoh dari teks prosedur sederhana. Nah, yang kedua adalah teks prosedur protokol. Di sini teks prosedur protokol ini langkah-langkahnya bisa diubah dan langkah-langkahnya itu tidak terlalu ketat. Misal, seperti langkah-langkah membuat mie instan. Tentunya kalian sudah ya mempraktekkan membuat mie instan. Nah, selain membuat mie instan, ada juga langkah-langkah membuat es teh manis. Nah, yang terakhir dari macam-macam teks prosedur adalah teks prosedur kompleks. Apa sih itu teks prosedur kompleks? Teks prosedur kompleks adalah teks prosedur yang banyak sekali langkah-langkahnya atau bisa dikatakan langkah-langkahnya itu rumit. Seperti contohnya ya, cara membuat makanan. Yang pertama, cara membuat keripik balado. Yang kedua, cara membuat gulai. Cara membuat sate. Nah, dari sekian itu tadi, banyak kan langkah-langkahnya, dan itu bisa dimasukkan ke dalam teks prosedur kompleks. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi, mungkin ada yang bisa ditanyakan. Oh iya Bayu, silahkan, apa yang ingin ditanyakan? Bu, kalau Bayu kan tadi tanya, termasuk apa? Kalau cara membuat nasi goreng, ada yang bisa menjawab? Nah,
Nah, iya benar sekali. Membuat nasi goreng itu rumit apa tidak? Ya, pertama kali loh kita harus mempersiapkan alat dan bahannya. Banyak sekali. Dan bumbu-bumbu tentu saja itu rumit. Jadi termasuk ke dalam apa? Iya, teks prosedur kompleks. Jadi, cara membuat nasi goreng itu termasuk ke dalam teks prosedur kompleks. Nah, adapun ciri-ciri kebahasaan dari teks prosedur itu, yang pertama adalah menggunakan kalimat imperatif atau biasa disebut kalimat perintah. Seperti apa itu kalimat perintah? Contohnya seperti masukkan air, yang kedua potonglah, yang ketiga seperti halnya diamkan beberapa saat. Nah, yang kedua dari ciri-ciri kebahasaan teks prosedur adalah menggunakan verba material seperti haluskan bumbu, seperti itu. Dan yang ketiga adalah menggunakan kata hubung seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan bisa juga disebutkan yang pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Nah, aspek kebahasaan yang terakhir adalah menggunakan kata keterangan seperti waktu, panjang, berat. Nah, setelah ini Ibu akan membuka sesi tanya jawab. Ya, silahkan. Oh iya, kamu ingin bertanya tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi itu ada beberapa macamnya dalam teks prosedur. Misal, cara membuat keripik balado. Jadi tujuan komunikasinya adalah cara membuat sesuatu. Lalu kalau ada teks prosedur cara menarikan gerakan tortor, berarti itu tujuan komunikasinya apa? Tujuan komunikasinya adalah cara melakukan sesuatu. Seperti itu. Sudah paham semuanya? Ya. Nah, sekarang Ibu akan mengirimkan link teks prosedur cara membuat keripik balado. Di situ kalian amati dulu. Ibu kasih waktu 15 menit. Nah, Ibu akan mengirim linknya di grup WhatsApp kita. Nah, setelah kalian menyimak tadi, Ibu akan mengetes kalian atas simakan kalian tadi ya tentang teks prosedur cara membuat keripik balado. Ibu akan mengacak nama ya. Ana, hadir ya Ana. Coba, tadi kan Ana sudah menyimak teks prosedur tentang itu tadi ya. Coba sebutkan alat dan bahan serta bumbu-bumbu yang digunakan dalam teks prosedur. Iya, benar sekali jawabannya. Ada singkong, ada garam, ada cabai, ada gula, dan ada air. Dan tentunya tidak lupa minyak goreng. Nah, benar Ana. Sekarang tunjuk temanmu untuk selanjutnya Ibu akan kasih soal. Ya, siapa? Oh iya, Sela. Silakan karena kamu mendapat tantangan dari Ana, silakan kamu menjawab pertanyaan dari Ibu. Contoh dari Ibu akan bertanya tentang kalimat imperatif dalam teks prosedur tadi. Coba sebutkan. Ibu kasih waktu 3 menit. Karena Sela tidak bisa menjawab, Ibu akan kasih hukuman. Hukumannya adalah anak Sela harus berpantun ataupun bernyanyi. Nanti dikirimkan di grup kelas ya. Karena kamu sudah salah menjawabnya. Nah, untuk pengambilan nilai, Ibu akan beri tugas ke kalian yang sudah Ibu kirimkan tadi, video yang telah kalian amati tadi. Kalian mencari isi dari teks prosedur tadi. Yang kedua adalah mencari tujuan komunikasi. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan teks prosedur, lalu mencari struktur kebahasaan dari teks prosedur yang telah kalian amati tadi. Nanti tugasnya dikirim lewat WA saja dengan menggunakan Word ya. Nanti kalian kirim melalui WA Ibu, nanti dikirim
Ibu tunggu 30 menit dari sekarang. Karena waktunya sudah hampir habis, Ibu akan mengulas sedikit saja tentang teks prosedur tadi. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Adapun tujuan dari teks prosedur adalah membantu pembaca agar lebih bisa atau lebih tepat dalam melakukan sesuatu. Dan adapun struktur kebahasaan dari teks prosedur. Yang pertama adalah menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan verba material. Yang ketiga, menggunakan kata hubung. Dan yang keempat, menggunakan kata keterangan. Dan adapun macam-macam dari teks prosedur. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur protokol. Yang ketiga adalah teks prosedur kompleks. Nah, karena ini waktunya sudah habis, mari kita menutup perjumpaan kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akan menutup perjumpaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.